Kegelisahan teman-teman tuh semakin meningkat ya. Itu ada teman kita Myanmar tapi bisa bahasa Indonesia, dia pinter banget. Nanti kita konten lain waktu. Nah, kita akan bahas terkait yang cat di sini. Kata LPK-nya bulan 2 ada ujian, ada pendaftaran, dan Maret ada ujian. Dan disuruh melunasi, dan beliau baru belajar 2 bulan. Nah, ini akan saya jawab. Dan kegelisahan teman-teman tuh semakin tinggi ketika setelah melihat video saya. Padahal di video saya tidak mengatakan bahwa di tahun 2025 ini 100% tidak ada ujian. Saya mengatakan 89% tidak ada ujian dan 11% ada harapan ujian di tahun ini dengan beberapa faktor ya, faktor-faktor tertentu jika diadakan ujiannya. Kalau tidak ada ujian di tahun ini 89% itu banyak faktor yang menyebabkan. Yang pertama, yang paling utama adalah rosternya tinggi. Dan yang kedua, tidak dapat izin dari KP2MI ataupun HRD Korea untuk mengadakan ujian. Dan yang ketiga, itu SLC sepi di Korea. Nah, ini faktor yang menyebabkan tidak adanya ujian di tahun depan, tahun ini. Maksud saya, tahun ini ya. Ini dari pandangan saya, dari pendapat saya, boleh percaya boleh tidak, karena ini hanya pandangan dari pendapat saya sendiri. Dan jika ada ujian, yang pertama itu diadakan ujiannya dengan faktor KP2MI melobi oleh HRD Korea supaya tetap diadakan ujian meskipun kuotanya hanya kecil ya. Ini oke, belum salam ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, dan hari ini istirahat kerja, istirahat siang ya, saya buatkan informasi. Jadi ada KP2MI melobi oleh HRD Korea supaya memberikan ujian di tahun ini meskipun kuotanya kecil, baik manufaktur dan juga fishing ataupun service 2, service 1 dan juga shipbuilding. Kalau saya sih kuat ke dua sektor saja ya, sektor manufaktur dan fishing saja, kalaupun ada ya, kalaupun ada di manufaktur dan fishing. Karena apa, di service 2 ini kuotanya sudah meningkat teman-teman, meningkat besar, dan potensi terbang belum terlalu kelihatan signifikan terkait peningkatan terbang di service 2. Bahkan service 2 ini SLC-nya pun belum terlihat meluas. Nah, ada informasi yang SLC-nya di tahun 2025 ini hanya 3.000 saja. Nanti akan saya buatkan informasinya. Nah, selanjutnya, apakah di bulan Februari ini ada pendaftaran? Dan seperti kita akan jawab pertanyaan dari teman kita yang menanyakan terkait Februari ada pendaftaran, Maret ada ujian. Nah, teman-teman, informasi yang saya dapat dari video yang sudah saya share kemarin, ditonton banyak orang dan ada yang salah paham. Saya mengatakan bahwa 100% nggak ada ujian. Salah ya, saya 89% dengan faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi jika di bulan Februari ini ada pendaftaran, itu mengulang di tahun-tahun sebelumnya bahwa pengumuman pendaftaran itu berawal dari Desember, Februari sampai Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5, bulan 5. Bulan 5 itu kelihatannya di tahun 2018 kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi tahun 2018. Dan saat ini, sampai saat ini HRD Korea belum mengeluarkan istilahnya kayak jadwal kapan ada, sepertinya kalau mau ada ujian itu selang 2 minggu ataupun lebih dulu KP2MI. Sekarang kan KP2MI ya, lebih duluan KP2MI, nanti baru HRD Korea rilis. Nah, kemungkinan besar di Februari nanti akan ada pengumuman, itu bisa. Nah, kalau ujiannya di bulan Maret itu saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak. Kalau bulan Maret nggak mungkin. Pendaftaran Februari, bulan Maret ujian, itu nggak mungkin sama sekali ya. Karena jaraknya sangat dekat sekali. Kecuali itu kuotanya kecil dan pesertanya sedikit, itu bisa. Saya yakin pesertanya, jika ada ujian, pesertanya akan banyak sekali meskipun kuotanya nanti kecil. Tapi ingat teman-teman, belajarmu ditingkatkan. Kalau tahun 2025 ini ada ujian, kalian harus siap dengan nilai yang tinggi. Nah, ini ya, harus siap dengan nilai yang tinggi karena yakin saya di tahun 2025 ini KKM-nya akan tinggi kalaupun itu ada ujian.
manufaktur khususnya ya. Kalau fishing saya rasa masih bisa dinegosiasi untuk nilai, karena fishing banyak sekali yang meremehkan soalnya, jadi kemungkinan besar KKM-nya akan kecil. Jadi buat teman kita yang bertanya ini, kalau Februari ada pengumuman, kita tunggu aja, belum resmi, ditunggu aja. Biasanya memang pengumumannya itu keluar di bulan Februari. Seperti tahun-tahun sebelumnya itu Februari ada pengumuman. Dan untuk ujiannya belum tentu di Maret. Kita lihat aja pesertanya dan kuotanya terlebih dahulu. Apakah ada? 11%. Ya, 11% saya memberikan informasi insya Allah ada. Jika ada, itu akan nilainya tinggi. Dan satu lagi teman-teman, daftar Sisko sekarang ya, daftar Sisko sekarang. Nanti kalau sudah adanya pengumuman, teman-teman sudah siap, dan lengkapi berkas-berkasnya, fotokopi KTP, seperti scan KTP, scan KK, terus foto background yang ditentukan, dan juga buku tabungan ya. Ini buku tabungan ini wajib, teman-teman harus cepat membuat buku tabungan supaya nanti tidak mendadak dan berbondong-bondong ke bank ya, ke bank, ke kantor bank untuk membuat buku tabungan. Lebih awal lebih bagus untuk Siskonya, untuk pendaftarannya ataupun membuat akun Sisko lebih awal lebih bagus. Itu nggak apa-apa teman-teman, meskipun tidak ada ujian di tahun ini, sudah mempunyai Sisko dan mempunyai buku tabungan itu bagus ya, bagus, tidak apa-apa. Itu juga nggak ada kadaluarsanya kok, nggak ada kalau kadaluarsanya. Jadi lebih baik teman-teman membuat akun Sisko daripada nanti mendadak membuatnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Pesan saya, tetap belajar meskipun di tahun ini tidak ada ujian. Kalaupun ada ya, kalaupun ada, teman-teman harus lebih giat karena insya Allah nilainya akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2024 92,5 ya, apa mungkin di tahun ini 92,5 lagi ya. Wallahu alam, masih belum tahu untuk kuotanya berapa. Nanti kita prediksi berapa yang akan dikeluarkan KKM-nya di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Di belakang ini adalah tempat kerja saya teman-teman. Sebenarnya untuk pusatnya itu sana, jauh sana, tapi saya kerjanya di sini. Terima kasih. Selamat siang.